Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baiklah anak-anak, Ustaz cintai. Pada kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu teks deskripsi. Namun, perkenalkan, nama Bapak Anhar Caniago SPD. Oke anak-anak, kita mulai belajarnya. Yang pertama itu yang harus kita perhatikan ketika kita mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu, yaitu menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek yang ingin kita deskripsikan. Apakah itu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni, secara tulis dan lisan, dengan memperhatikan struktur dan aspek dan sebagainya. Yang selanjutnya itu menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Menyusun karangan deskripsi harus didasarkan pada pengamatan yang cermat dalam menyusun kalimat-kalimat yang tepat. Jangan sampai menggunakan kalimat yang salah. Selain dalam bentuk tertulis, teks deskripsi juga dapat disajikan secara lisan dalam penyampaian lisan maupun tertulis. Memperhatikan kejelasan dan perincian objek yang ingin kita deskripsikan. Baik, selanjutnya kita masuk kepada menyajikan teks deskripsi secara lisan. Kalau tadi secara teks, ini secara lisan. Hal utama yang harus diperhatikan dalam menyampaikan teks deskripsi secara lisan adalah suara. Kejelasan intonasi menjadi faktor yang menentukan mudah atau tidak informasi tersebut dipahami pendengar. Gerak-gerik tubuh juga digunakan untuk lebih meyakinkan pendengar. Jadi harus ada ekspresi tubuh supaya pendengar itu meyakinkan kita apa yang ingin kita sampaikan melalui teks deskripsi. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam menyampaikan teks deskripsi secara lisan sebagai berikut. Pertama, materi. Materi dalam teks deskripsi dapat berupa gambar objek yang diamati, dilihat, didengar, atau dirasakan. Misalnya tayangan video atau gambar supaya orang lebih jelas mengenal sesuatu yang ingin kita deskripsikan itu. Yang selanjutnya, pola pengembangan yang digunakan. Pola pengembangan adalah pola pengembangan spasial atau sudut pandang. Kita harus mempunyai sudut pandang atau ciri khas cara berpikir kita ketika mendeskripsikan sesuatu. Yang selanjutnya itu bahasa. Kalian harus menggunakan bahasa yang efektif dan komunikatif agar teks deskripsi yang kalian sampaikan mudah dipahami. Dengan demikian, pendengar seolah-olah merasakan sebetulnya apa yang terjadi atau bagaimana bentuk deskripsi yang kita ingin gambarkan. Selanjutnya, aspek-aspek berbicara. Kalian harus memperhatikan vokal, intonasi, artikulasi yang kalian gunakan ketika menyampaikan teks deskripsi secara lisan. Selain itu, kalian menggunakan mimik dan gestur yang mendukung. Selanjutnya anak-anak, menyampaikan teks deskripsi secara lisan. Yang pertama, pahami objek yang ingin deskripsikan. Jangan mengada-ngada. Kalau kita belum paham apa yang ingin kita deskripsikan, tidak perlu kita mendeskripsikan. Itu namanya mengada-ngada. Yang selanjutnya, hindari kata atau kalimat yang bersifat subjektif, menyerang pribadi, atau menyindir yang tujuannya pencemaran nama baik orang. Tidak boleh menyerang pribadi atau fisik seseorang. Yang selanjutnya, hindari kata-kata yang mengandung sara atau mendeskripsikan objek. Kata-kata yang mengandung sara itu maksudnya kata-kata yang mengandung ujaran kebencian. Selanjutnya, gunakan kalimat yang mudah dipahami. Jadi berbicara itu to the point aja. Jangan banyak basa-basi atau hal-hal yang tak penting. Selanjutnya, sampaikan deskripsi dengan baik dan tepat. Selanjutnya, menulis teks deskripsi. Membuat teks deskripsi membutuhkan kepekaan akan hal-hal yang akan digambarkan. Berikut langkah-langkah untuk menyusun
teks deskripsi. Mohon diperhatikan ya sayang. Yang pertama, untuk membuatnya kita harus menentukan subjek yang akan dibahas dan buat judul. Contoh judul teks deskripsi: sekolah kebanggaanku, keelokan Gunung Semeru, Borobudur di waktu pagi mereka, Sumatera Barat nan elok, rumahku, atau lain sebagainya. Kita harus membuat teks apa yang ingin kita deskripsikan ya. Mohon kefokusannya anak-anak. Yang selanjutnya, buatlah kerangka bagian-bagian akan dideskripsikan. Misalnya kalau kita ingin mendeskripsikan sekolah baru, kita harus deskripsikan gedungnya, halaman guru, teman-teman, dan lain sebagainya yang perlu kita gambarkan supaya mudah dalam menyampaikan informasi. Selanjutnya, mengumpul data-data dan melakukan pengamatan langsung subjek yang akan dideskripsikan. Kita harus tahu dulu apa yang ingin kita deskripsikan, tujuannya supaya tidak mengada-ngada. Kondisi fisiknya, hasil pengamatan kita, bagaimana bangunan, bagus, catnya warna apa, seperti itu. Kalau misalnya yang kita ingin deskripsikan itu adalah bangunan ya. Selanjutnya, setelah data-data terkumpul, kalian melakukan penyusunan data, menyusun kerangka-kerangka. Tataplah kalimat-kalimat menjadi paragraf, membuka teks, identifikasi, paragraf deskripsi bagian 1, paragraf deskripsi bagian 2, paragraf deskripsi bagian ketiga, atau ada paragraf penutup. Jadi perhatikan paragraf yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya, perincilah objek suasana yang kamu deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Sini diperlukan kita kepekaan ya. Selanjutnya, menyunting teks deskripsi. Menyunting dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan tulisan. Langkah-langkah menyunting teks dapat dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut. Pertama, kita harus membaca tulisan dengan teliti. Setelah kita buat teksnya, kita baca lagi dengan teliti. Memperbaiki kesalahan penulisan ejaan. Diperlukan belajar bahasa Indonesia yang baik supaya tidak salah tulisan sehingga mengakibatkan salah ejaan. Selanjutnya, memperbaiki kalimat sehingga menjadi kalimat yang baku. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyuntingan adalah sebagai berikut. Pertama, ketepatan penulisan ejaan, ketepatan penggunaan kata, penggunaan kalimat efektif, keterpaduan paragraf. Mohon diperhatikan, yang penting, yang 4 ini sangat penting ya. Jadi anak-anak, terima kasih telah menonton. Semoga kalian mengerti, dan kalau tidak mengerti silakan nanti tanyakan Bapak langsung ya melalui kolom komentar. Oke, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.